Oh, benar. Cina. Ya udah mulai ya. Satu, dua, tiga. Ini on cam semua nggak tapi? Atau Oke nanti lah, pas kita mau pas ini aja, pas mau. presentasi? Ya. Pas ngoceh, pas ngoceh. Pas mau cek. Ini nanti ngenalin satu-satu kan? Ngenalin diri satu-satu kan? Moderator aja nggak sih yang kenalin? Langsung moderator aja kayaknya. Belum moderator aja nggak sih? Itu berarti sampai slide berapa? Moderator sampai slide berapa? Sampai slide 5. Terus lanjut gua, habis gua si tadi siapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Telematika di sini akan mempresentasikan tugas kelompok UAS kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Meriana Nabila Putri di sini sebagai moderator. Yang kedua ada Marzalina, yang ketiga ada Akmal, yang keempat ada Salsabila, yang kelima ada Putri, dan yang keenam ada Uswatun, yang ketujuh ada M Reno, dan yang kedelapan ada M Noval. Latar belakang, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berbagi informasi dan menciptakan karya, namun juga meninggalkan resiko pelanggaran haki. Cyber law berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual di era digital. Tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum dan regulasi yang belum sejalan dengan perkembangan teknologi. Perlindungan haki perlu diperkuat melalui pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi seperti blockchain, serta kerjasama internasional. Penegakan hukum yang tegas dan peran aktif lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran akan haki sangat penting. Dengan pendekatan kolaboratif, perlindungan haki di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam perlindungan haki di era digital di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran cyber law dalam melindungi haki di Indonesia. Selanjutnya tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam perlindungan haki di Indonesia di era digital, dan selanjutnya untuk menjelaskan peran cyber law dalam melindungi haki dan bagaimana regulasi yang ada dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salsabila itu masih di mute. Ih, Gimana guys, mau ulang nggak? lupa nyalain ini. Please gimana? Ulang dari apa ini? Aduh, sorry banget guys. Jadi gue ngulang dari mana? Tuhan, please. Guys, jawab dong, enggak ya? Dari Lanjut awal aja. dari Enggak yang dari dia dari ngomong tadi. Sabil aja. Ih, bodoh banget. Bodoh banget, sumpah maaf banget guys. Kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perlindungan Haki dalam Perspektif Cyber Law di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Meriana Nabila Putri sebagai moderator. Selanjutnya ada Marzalina, Akmal, Salsabila, Putri, Uswatun, M Reno, dan M Noval. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berbagi informasi dalam menciptakan karya, namun juga meningkatkan resiko pelanggaran haki. Cyber law berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual di era digital. Tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum dan regulasi yang belum sejalan dengan perkembangan teknologi. Perlindungan haki perlu diperkuat melalui pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi seperti blockchain, serta kerjasama internasional. Penegakan hukum yang tegas dan peran
aktif lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran akan haki sangat penting. Dengan pendekatan kolaboratif, perlindungan haki di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam perlindungan haki di era digital di Indonesia? Yang kedua, bagaimana peran cyber law dalam melindungi haki di Indonesia? Selanjutnya, tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam perlindungan haki di Indonesia di era digital. Yang kedua, untuk menjelaskan peran cyber law dalam melindungi haki dan bagaimana regulasi yang ada dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan haki di era digital di Indonesia. Yang pertama, pembajakan dan peredaran barang ilegal. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Yang ketiga, pelanggaran hak privasi dan kebocoran data. Keempat, strategi penegakan hukum HKI di era digital. Kelima, kolaborasi dan kemitraan. Keenam, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, tantangan dan urgensi perlindungan haki di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, era digital telah membuka peluang besar bagi penyebaran dan pemanfaatan karya intelektual secara lebih luas. Namun, kemudahan akses ini juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti pembajakan karya digital dan penyalahgunaan merek. Penegakan hukum atas pelanggaran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan teknologi, maupun koordinasi antar lembaga. Disinilah pentingnya peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan peraturan haki lainnya sebagai dasar hukum yang relevan untuk menanggulangi kejahatan digital. Meski demikian, sistem hukum yang ada perlu terus disesuaikan agar tetap adaptif terhadap dinamika teknologi dan mampu menjawab kebutuhan kolaborasi lintas negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual secara efektif. Next. selanjutnya yaitu kerangka hukum perlindungan haki di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, melindungi karya tulis, seni, musik, film, software, dan lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 28 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, mengatur sanksi terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital, web ilegal, media sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, memberikan hak eksklusif dan perlindungan merek secara pidana, perdata, dan alternatif atau arbitrase. Selanjutnya yaitu peran cyber law dalam perlindungan haki. Pengaturan dan perlindungan karya intelektual di dunia digital cyber law mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan internet, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang tersebar dalam bentuk digital. Dengan adanya cyber law, hak-hak pencipta dan pemilik karya intelektual dapat terlindungi dari tindakan pembajakan, pemalsuan, dan penyalahgunaan di ranah digital. Bill boleh geser dulu? Oke, kasih. Selanjutnya itu peran cyber law dalam perlindungan haki. Yang kedua ada penegakan hukum terhadap pelanggaran haki di dunia maya. Cyber law menjadi dasar hukum dalam proses pencegahan dan penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran haki di internet, termasuk kejahatan seperti hacking, pembajakan konten digital, dan penyebaran karya tanpa izin. Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pelanggaran dengan menggunakan bukti elektronik dan mekanisme hukum yang sesuai. Terima kasih. Selanjutnya, regulasi transaksi elektronik dan bukti digital. Dalam konteks bisnis dan transaksi digital, cyber law mengatur penggunaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam transaksi elektronik. Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE di Indonesia memberikan perlindungan terhadap haki dalam transaksi elektronik dan memungkinkan penggunaan bukti elektronik dalam penyelidikan dan persidangan kasus pelanggaran haki. Selanjutnya.
Selanjutnya ada harmonisasi dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Cyber Law berperan dalam menyelaraskan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan perkembangan teknologi digital, sehingga terjadi tumpang tindih atau konflik hukum antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta maupun peraturan hak kekayaan intelektual lainnya. Harmonisasi ini penting agar perlindungan hukum menjadi konsisten dan jelas bagi pemilik hak dan pengguna karya digital. Baik, selanjutnya yaitu peran cyber law dalam perlindungan hak, yaitu mendorong inovasi dan perlindungan konsumen dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap karya intelektual di dunia digital. Cyber law turut mendorong inovasi dan kreativitas serta melindungi konsumen dari produk digital yang melanggar hak cipta atau merek dagang. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Next slide. Selanjutnya itu ialah strategi dan solusi penguatan perlindungan hak. Yang pertama itu adalah kolaborasi multisektor seperti pemerintah, aparat hukum, LSP, dan pemilik hak. Kemudian yang kedua itu adalah edukasi publik, tingkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri tentang pentingnya hak. Selanjutnya yang ketiga itu adalah penguatan regulasi dan pengawasan, terutama terhadap media sosial dan e-commerce. Yang keempat itu adalah pemanfaatan teknologi hukum, seperti untuk mendeteksi dan penindakan pelanggaran secara real time. Oke, thanks. Yang terakhir ada kesimpulan, perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia menghadapi tantangan besar di era digital, terutama karena rendahnya kesadaran hukum dan pesatnya perkembangan teknologi. Cyber law berperan penting dalam melindungi karya intelektual di dunia maya. Regulasi seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek perlu diperbarui agar sesuai dengan kemajuan teknologi. Inovasi seperti blockchain dapat dibantu meningkatkan keamanan haki. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan pendidikan untuk membangun budaya menghormati haki melalui edukasi, penegakan hukum, dan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan digital. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.